Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi sebelumnya sudah kita bahas beberapa komponen dari IMK, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Kali ini kita akan bahas tentang komponen berikutnya, yaitu komponen IMK, komputer. Pada pertemuan ke-6 ini. Saat ini yang namanya komputer, saya rasa hampir semua bidang, hampir semua bagian itu sudah menggunakan yang namanya komputer. Karena komputer sudah menjadi suatu kebutuhan di beberapa tempat kerja, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Karena perangkat ini atau komputer ini dapat mampu mengelola data melalui suatu aplikasi-aplikasi tertentu atau program yang sudah dibuat sehingga mampu memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Komputer merupakan hal yang sangat penting pada saat ini dikarenakan komputer dilibatkan sebagai alat bantu manusia yang merupakan perangkat elektronik untuk mengolah data, mengolah informasi, sehingga menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan kepada penerimanya. Bahkan kecanggihan komputer ini sudah meliputi misalnya pembuatan robot, kemudian satelit, kemudian di bidang kedokteran, dan hampir di semua bidang kehidupan manusia. Semua jenis teknologi yang berkaitan dengan komputer, dengan teknologi, kalau dulu komputer itu bisa dari hanya sekedar PC, personal digital assistant, kemudian laptop, tablet, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini perkembangan komputer yang luar biasa, semakin hari semakin slim bentuknya, kemudian dengan kapasitas yang cepat, kemudian RAM-nya yang besar, sehingga bisa menghasilkan informasi yang cepat dan efisien bagi si penerimanya. Ada beberapa alat elektronik yang sudah menggunakan komputer, bahkan sudah dikendalikan oleh komputer. Biasanya berupa embedded system, di mana di dalamnya itu terdapat chip yang menjadi pengendali. Komputer terdiri dari beberapa perangkat yang bisa berinteraksi dengan manusia. Antara lain yaitu alat masukan, keluaran, memori, dan prosesor. Alat masukan atau input, piranti ini merupakan salah satu perangkat keras yang memungkinkan komputer bisa berinteraksi manusia dengan menggunakan piranti masukan, seperti misalnya pengetikan, penunjuk, kemudian pengambilan gambar. Piranti pengetikan terdiri dari misalnya keyboard. Keyboard yang dirancang biasanya berupa QWERTY sesuai dengan zamannya sebelum ada komputer kita menggunakan mesin ketik. Jadi sebelah kiri itu tulisannya QWERTY. Keyboard merupakan piranti masukan data yang mengubah huruf, angka, ataupun kode lain menjadi isyarat listrik yang dapat diproses oleh komputer. Salah satu contohnya misalnya ATM, Automatic Teller Machine. Mesin ATM ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai inputan dan sebagai masukan. Kenapa sebagai inputan dan masukan? Karena pada piranti ini, pada ATM ini, kita bisa menginput data, yaitu memasukkan PIN terlebih dahulu, kemudian kebutuhannya apa, kemudian kita bisa menarik tunai. Jadi sekaligus dia bisa merupakan input dan output. Ada beberapa jenis-jenis keyboard. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan beberapa tata letak atau jenis-jenis keyboard berdasarkan dari tata letaknya. Ada tata letaknya QWERTY yang saat ini sudah sering kita pakai. Semua PC, keyboard, kemudian di laptop dan handphone Android menggunakan tata letak keyboardnya yaitu QWERTY. Kemudian berikutnya adalah tata letak Dvorak, alfabetik, broken book, kemudian penyingkat kata, dan papan tombol numerik. Berikut adalah beberapa gambarnya. Tata letak QWERTY seperti ini. Kenapa namanya QWERTY? Karena di atasnya namanya QWERTY.
handphone Android saat ini bentuknya papan ketiknya adalah seperti keyword tick, sehingga memudahkan orang untuk mengetik di dalam Android tersebut supaya lebih familiar karena orang biasa menggunakan mesin ketik atau misalnya laptop pada saat ini. Ini contoh keyboard tata letaknya di Fora, sedangkan ini alfabetik, jadi dia ngurut dari A, B, C, D-nya dari mulai A-nya di ujung sebelah sini. Kemudian ini tata letaknya Klonkenberg seperti buah anggur. Ini tata letaknya papan ketik untuk penyingkat kata terbagi menjadi dua, yaitu tata letak pelatan tipe dan stenotipe. Ini nomor di dalam huruf steno. Dan ini adalah papan tombol numerik. Yang kedua, di dalam peranti penunjuk ada beberapa hal, yaitu terdiri dari mouse, touchscreen, light pen, trackball, joystick, graphic table. Ini beberapa contoh dan gambarnya. Mouse mekanis biasanya ada bola yang terdapat di dalam mouse yang digerakkan. Ada juga mouse itu berbentuk sensorik, kemudian mouse optikal, dan yang lainnya. Ada yang tahu siapa penemu mouse pertama kali? Mouse pertama kali ditemukan oleh Douglas Engelbart. Ini bentuk mouse pertama kali, dia hanya memiliki dua fungsi, yaitu sumbu atau fungsi dari sumbu X dan sumbu Y. Masih sangat sederhana sekali. Yang kedua adalah joystick. Joystick ini kalau yang sering main game biasanya sering untuk digunakan karena gerakan kursornya ini dikendalikan oleh tuas yang ada di joystick tersebut. Trackball, prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse, tetapi di dalam penggunaannya agak sedikit berbeda. Ini pointing stick, hampir sama juga dengan mouse, hampir sama juga dengan trackball. Dia letaknya ada di tengah-tengah seperti ini. Touchpad, mungkin kita udah sering, dan kita kalau sering menggunakan laptop, biasanya kita menggunakan touchpad yang ada di laptop di paling bawah. Ini adalah touchscreen. Handphone sekarang sudah menggunakan touchscreen, bahkan ada beberapa laptop sudah touchscreen. Ini digitization table. Biasanya dia peranti pengambilan dalam bentuk sederetan koordinat X dan Y untuk menggerakkan atau menentukan pena pada media digitasinya. Ini light pen. Dia memantau selisih antara waktu saat dia mulai melakukan gerakan pada tempat atau pena yang menyala. Ketiga adalah piranti pengambilan gambar. Terdiri dari barcode reader, scanner, kamera, digital, kemudian video kamera, dan yang lainnya. Ada dua di dalam piranti pengambilan gambar, yaitu yang pertama adalah pengambilan gambar terformat dan pengambilan gambar tak terformat. Apa bedanya? Pengambilan gambar terformat adalah pengambilan gambar di mana citranya sudah terformat, bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan. Kategori ini contohnya misalnya barcode reader. Kalau Anda belanja produk, di dalam kemasannya biasanya ada barcode-nya, kemudian nanti di-scan dari barcode reader-nya. Ada garis-garis 0, terus 1, kemudian yang tebal misalnya 9, dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah magnetic in character recognition, optical mark recognition, optical character recognition. Sedangkan pengambilan gambar tak terformat yaitu dipergunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Contoh misalnya Anda foto diambil dari kamera digital. Yang namanya foto itu tidak punya format baku. Bahkan antara foto yang satu dengan yang lainnya akan berbeda background-nya, berbeda gambarnya, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kali ini yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya, Delili Indasari. Terima kasih.